Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat sekalian. Jumpa lagi di sesi weekend training Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini kami dari unit laboratorium akan memberikan informasi dan pengetahuan tentang fasilitas dan pelayanan di unit laboratorium Rumah Sakit Permata Cibubur. Laboratorium Rumah Sakit Permata Cibubur terletak di lantai 2 gedung utama Rumah Sakit Permata Cibubur. Unit laboratorium dipimpin oleh kepala instalasi yaitu Dr. Astuti Giantini SPPK MPH dan seorang kepala ruangan yaitu dengan saya sendiri Yayan Kristianti. Kepala unit laboratorium bertanggung jawab kepada Kepala Departemen Penunjang Medis yaitu Dr. Raden Fastu Broto Aryo. Untuk keperluan koordinasi pelayanan unit laboratorium dapat dilakukan melalui line telepon di extension 1214 dan 1215. Dokter penanggung jawab di laboratorium Rumah Sakit Permata Cibubur adalah Dr. Astuti Giantini SPPK MPH dan Dr. Ikomah Diana SPPK. Sahabat Permata sekalian, untuk pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Permata Cibubur terbagi menjadi 3 layanan, yaitu yang pertama pelayanan tentang laboratorium klinik, yang kedua pelayanan bank darah, dan yang terakhir pelayanan medical check up. Pemeriksaan yang dapat dilakukan di laboratorium Rumah Sakit Permata Cibubur cukup lengkap. Yang pertama yaitu pemeriksaan hematologi, kemudian yang kedua pemeriksaan kimia klinik, yang ketiga pemeriksaan imunoserologi, yang keempat pemeriksaan koagulasi, kemudian yang kelima pemeriksaan biologi molekuler, yang keenam pemeriksaan mikrobiologi, yang ketujuh pemeriksaan urinalisa dan feses lengkap. Baik sahabat Permata sekalian, kita lihat fasilitas apa saja yang terdapat di unit laboratorium. Ini adalah alat hematologi analyzer. Hematologi analyzer ini di kita sudah hematologi yang 5 div. Untuk pemeriksaan hematologi yang dapat dilakukan di alat hematologi analyzer ini yaitu pemeriksaan darah lengkap atau yang sering kita sebut sebagai DPL. Beberapa item contoh yang dapat dilakukan di alat ini adalah hemoglobin, leukosit, hematokrit, trombosit, dan div count. Untuk alat hematologi ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan pasien dengan indikasi infeksi, misalnya DHF ataupun demam tipoid. Ini adalah alat kimia klinik. Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan di alat ini yaitu yang pertama fungsi hati. Contoh pemeriksaannya adalah SGOT, SGPT, protein, albumin, bilirubin. Kemudian pemeriksaan lemak darah yaitu kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserid. Fungsi ginjal, ureum, kreatinin, asam urat. Kemudian enzim jantung, contohnya yaitu CK, CKMB. Alat ini juga bisa digunakan untuk pemeriksaan diabetes. Untuk diabetes, alat ini juga dapat melakukan untuk pemeriksaan glukosa, baik glukosa sewaktu, glukosa puasa maupun 2 jam PP.
Dan alat ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi peradangan, yaitu CRP. Ini adalah alat elektrolit. Untuk pemeriksaan darah yang digunakan di alat ini yaitu untuk mengukur natrium, kalium, dan klorida. Ini adalah alat HbA1c, yaitu yang digunakan untuk mengukur kadar HbA1c. Untuk alat HbA1c ini lebih bagus digunakan untuk memantau kadar gula pada pasien-pasien diabetes, karena alat ini atau pemeriksaan HbA1c ini dapat memantau kadar gula dalam rata-rata kurang lebih 3 bulan. Pemeriksaan selanjutnya yang dilakukan di laboratorium Rumah Sakit Permata Cibubur adalah pemeriksaan imunoserologi. Beberapa contoh pemeriksaan yang dapat kami lakukan adalah pemeriksaan untuk diagnosa tipoid, yaitu Widal dan IgM anti-salmonella. Kemudian pemeriksaan untuk diagnosa DHF, yaitu NS1, dengue, IgG, dan IgM. Kemudian pemeriksaan untuk COVID-19 yaitu SARS-CoV-19 dengan pemeriksaan rapid test antigen. Kemudian pemeriksaan untuk diagnosa HIV yaitu anti-HIV. Untuk pemeriksaan imunoserologi ini kita juga menggunakan alat khusus. Ada beberapa pemeriksaan yang dapat kami lakukan dengan menggunakan alat khusus, diantaranya yaitu HBsAg, anti-HBs, TSH, free T4, vitamin D, dan ferritin. Baik sahabat Permata, ini adalah alat untuk pemeriksaan koagulasi. Beberapa contoh pemeriksaan koagulasi yang dapat dilakukan di dalam alat ini yaitu untuk PT, APTT, dan D-dimer. Untuk pemeriksaan PT dan APTT ini biasa digunakan untuk persiapan tindakan operasi. Untuk pemeriksaan laboratorium lainnya yang dapat kami lakukan adalah pemeriksaan biologi molekuler yaitu PCR SARS-CoV-19. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan mikrobiologi yaitu contohnya pengecatan BTA. Ini bisa digunakan untuk pemeriksaan dengan diagnosa TB. Pemeriksaan selanjutnya juga yang dapat kami lakukan yaitu urinalisa, yaitu urin lengkap, dan kemudian pemeriksaan feses lengkap. Sahabat Permata sekalian, demikian tadi informasi tentang unit laboratorium dan pelayanan apa saja yang terdapat di dalamnya. Pelayanan di laboratorium kami cukup lengkap dan sahabat Permata sekalian bisa mempercayakan pelayanan laboratorium di laboratorium kami. Saran dan kritik tentunya sangat kami butuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami supaya kami tetap bisa memberikan pelayanan rumah sakit yang prima. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.